Halo, halo, selamat malam. Bagaimana? Apakah suara Mimin bisa didengar dengan baik? Salve, hujannya udah agak reda. Iya, tapi tetesannya masih kedengaran nggak tuh di belakang? Tik, 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 tik. Itu yang Mimin takut. Tetesannya di rumah sebelah itu kan. Jadi dia ruko kosong gitu kan, belum dibeli orang. Jadi nggak begitu terawat. Ketika airnya jatuh dari pipanya itu langsung ke ini, ke lantai. Karena nggak ada yang merawat, jadinya begitulah, nggak dikasih peredam apa gitu kan. Jadi ini kayak gini masih kedengaran nih. Wah, ini ada pertanyaan menarik. Aman Min, biar ada suara alamnya juga. Puji Tuhan. Dinda bertanya, Min, nasib orang-orang dijadikan tumbal oleh satanis, gimana nasibnya di alam baka? Min? Jangan khawatir. Ya, nasibnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan setan ya. Jadi dia sebagai korban gitu loh. Tetap amal baiknya akan diperhitungkan Tuhan dalam hal bagaimana kehidupannya dia. Begitu ya. Ya, kalau seandainya ternyata dia sampai mati, dia jadikan tumbal, tapi dia menolaknya begitu. Dan enggak mau menikmati kenikmatan sebagai tumbal itu, maksudnya kan misalnya orang tua numbalkan dia begitu ya untuk kekayaan, tapi dia menolak dan tidak mau menerimanya, bahkan sampai meninggal gitu kan karena sakit dan sebagainya. Enggak ada hubungannya dengan si setan dan yang iblis yang bersangkutan. Dia tetap dipertimbangkan Tuhan untuk masuk surga atau neraka sesuai dengan amal dan perbuatannya. Jangan khawatir tentang jiwa tersebut ya. Oke. Suara hujan plus suara piano enak tuh. Iya, ada suara pianonya ya. Musiknya gimana? Apakah udah pas? Ya, hari ini kita bahas tentang KGK. Tadi Dinda bertanya tentang intermezzo saja. Baik, sudah 10 orang pada malam hari ini, 12 orang, mantap. Kita langsung mulai dengan doa saja ya. Walaupun saya sendiri, tetap saya ikut Yesus sampai mati. Ya, puji Tuhan. Spasi 1, 2, 3. Puji Tuhan, kita akan terus ikut Yesus sampai kita meninggoy. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk cuaca yang baik yang Kau beri kepada kami, sehingga kami tetap boleh berkumpul bersama dalam live pada malam hari ini. Semua berkat anugerah-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang semuanya sehat dan setia selalu. Terima kasih untuk cinta-Mu, untuk segala kelancaran yang kami alami dalam hidup ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu lagi untuk melindungi live kami pada malam hari ini, supaya Engkau jaga dari segala gangguan, dari segala kekacauan atau apapun yang berusaha menghalang di depan kami. Malaikat Mikael, kami mohon perlindungan-Mu untuk berperang bagi kami. Bunda Maria, doakan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai. Ini buku apakah? Ini buku Katekismus Gereja Katolik. Ya, jadi bagi orang Katolik, setelah Alkitab, inilah buku yang wajib dibaca. Karena di dalamnya terangkum seluruh intisari iman Katolik. Tapi by the way, agama manapun, kepercayaan manapun, jika ingin mendengar, juga ingin mendalaminya, dipersilahkan ya. Semoga mendapatkan manfaat dan berkatnya juga. Oleh pada malam hari ini kita membahas tentang apa Min? Kita masih melanjutkan tentang aku percaya akan Roh Kudus. Misalnya gini Kak, dari si Spas 1, 2, 3. Kan aku percaya Kak, maksudnya percaya dengan Yesus Kristus ya. Tapi keluargaku enggak. Apakah keluarga juga ikut masuk surga? Sebenarnya masalah masuk surga atau neraka itu tetap menjadi sebuah keputusan Tuhan ya. Kita sendiri jangan langsung menilai ini masuk surga, ini masuk neraka begitu.
However, itu hak istimewa daripada Tuhan. Tetapi bahwa dengan kamu percaya kepada Yesus, satu rumah sebenarnya sudah diberkati. Apa artinya diberkati ini? Artinya dimudahkan bagi mereka untuk mengenal Kristus. Berkat-berkatnya sudah tersedia. Nah, tinggal dari kita sendiri yang percaya kepada Kristus ini mendoakan terus mereka dan juga menjadi teladan dalam hal iman dan perbuatan, dalam hal sikap, dalam hal tingkah laku, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Itu dulu. Kita doakan mereka supaya suatu hari nanti mengenal Kristus, karena memang itu tidak bisa dipaksa dan itu juga buah dari Roh Kudus ya. Nanti kita akan jelaskan di sini kenapa itu menjadi buah dari Roh Kudus, karena tidak ada orang bisa percaya Yesus jika tidak dijamah oleh Roh Kudus. Karena percaya Yesus itu adalah anugerah daripada Roh Kudus, begitu ya. Doakan terus keluargamu bahwa mereka terus setiap hari dalam doa supaya suatu hari Tuhan Yesus akan menjamah mereka juga, begitu. Jangan pusing masalah surga dan neraka ya. Jangan dulu. Begitulah. Berdoa dan tunjukkan teladan yang baik. Begitu dulu. Oke, baik. Sikap kita mesti bagaimana kalau bertemu sama orang Katolik tapi nggak mau mendengarkan kata gereja? Maksudnya nggak mau mendengar kata gereja gimana? Maksudnya mau mendengarkan pastornya gitu ya? Seperti yang dijelaskan Kisah Para Rasul 16:31. Nah, kenapa itu? Kita lihat ya, Kisah Para Rasul 16:31. Kisah Para Rasul. Tahu apa ini? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan si isi rumahmu. Yes. Ya. Yeah. Tapi engkau akan selamatnya enggak otomatis ya. Ini juga sesuatu yang diperjuangkan karena menyangkut penerimaan mereka juga pada akhirnya. Tetapi bahwa akan selamat dalam arti sudah disediakan rahmat-rahmat untuk keselamatan. Sudah lebih mudah bagi mereka untuk percaya. Begitu maksudnya ya. Ya, pada akhirnya memang kamu dan si isi rumahmu ketika berkat-berkat itu menjadi penuh, maka akan diselamatkan, begitu. Contoh gimana? Oh, seperti pakai alat kontrasepsi ya. 7:30. Ke dalam tangan Bapa itu maksudnya bagaimana? Oh, sebentar ya. Kita lanjutkan pertanyaan Dinda dulu. Contoh, maksudnya dia orang beriman Katolik tapi tidak mengindahkan salah satu bagian daripada perintah gereja gitu ya. Misalnya salah satunya kontrasepsi. Ya, dia mesti berpengetahuan dulu apa yang diajarkan oleh gereja Katolik, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, terutama tentang KB ya. Nah, itu nanti bisa dicari di mempertanggungjawabkan iman Katolik yang ditulis oleh Monsinyur sekarang ya, Monsinyur Pidiarto. Mimin kadang-kadang masih kagok manggilnya Romo karena pernah menjadi dosen Mimin waktu masih Romo. Monsinyur Pidiarto, Uskup Malang, atau cari di mana itu ya? Coba di googling deh. Kontrasepsi menurut ajaran iman Katolik. Jadi itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak, yang seperti apa. Intinya yang bersifat menggugurkan itu tidak boleh. Ya, kalau bersifat pencegahan masih diizinkan, gitu loh. Jadi memang harus berpengetahuan juga, begitu ya. Katolik tapi tidak menganggap kesombongan merupakan suatu dosa. Iya, kesombongan itu suatu dosa. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Karena gara-gara kesombongan tersebut malaikat jatuh ke dalam dosa. Jadi Tuhan paling tidak suka dengan dosa kesombongan. Tuhan paling sangat senang dengan kerendahan hati. Nah, sementara kita tahu dalam demonologi kemarin ya bahwa kerendahan hati adalah
suatu yang tidak bisa ditipu oleh iblis dan setan. Setan hampir bisa melakukan apa saja untuk menipu manusia, menyamar sebagai malaikat terang dan sebagainya. Tetapi ada yang tidak bisa mereka copy, yaitu damai sejahtera Allah dan kerendahan hati. Nah, ini dia. Akan segera nampak di situ ya. Iya. HP saya lemot. Nah, ini ada pertanyaan dari Al Isra. Ke dalam tangan Bapa maksudnya apa, Kak? 730 yang mana tadi ya? Akhirnya saat Yesus tiba, ia menyerahkan rohnya. Sorry, masuk gigi. Jorok ya. Sebentar, mana ballpoint mimin ya? Ah, itu dia. Ya, akhirnya saat Yesus tiba, ia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapa. Ya, jadi maksudnya ia memenuhi tugas dan panggilannya dalam penebusan. Begitu. Ya, dia menyerahkan dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Dia yang memutuskan kapan dia hidup, kapan dia mati. Jadi sebenarnya dia sendiri berkuasa atas dirinya sendiri, tapi ia menyerahkan rohnya. Artinya dengan kuasanya, begitu. Nah, ketika ia mengalahkan maut dan kematiannya, pada saat itu ya, setelah ia dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, ia langsung memberikan roh. Nah, roh di sini maksudnya Roh Kudus. Dengan mengembusi murid-muridnya. Jadi saat itu sudah usai, penebusan sudah selesai. Saatnya sekarang memberi sebuah power kepada gereja. Itulah yang dia karuniakan kepada gereja adalah Roh Kudusnya. Mulai saat itu perutusan Kristus dan Roh Kudus menjadi perutusan gereja. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, gitu. Ya. HP saya lemot, maaf. Udah nggak apa-apa. Makanya saya stres belakang ini, kata Dinda ya. Jangan stres, santuy. Oke, baik. Hari ini kita melanjutkan tentang roh dan gereja pada akhir zaman atau pada zaman terakhir ya. Hari ini kita berbicara tentang Pentakosta. Apa artinya Pentakostamin? Nah, ada yang tahu arti Pentakosta? Ya, Pentakosta. Ada yang tahu? Ayo. Yang kita rayakan turunnya Roh Kudus, ya. Iya betul, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, sebenarnya Pentakosta atau Pantekosta itu dari bahasa Yunani ya. Nah, Pentekoste, Hamera, artinya hari ke-50. Ya, itu juga disebut sebagai Minggu Putih. Nah, itu adalah hari raya yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem. Ya, kita semua tahu ya, itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus atau 50 hari setelah Paskah. Nah, itu dia. Katanya itu jadi ulang tahun gereja Katolik ya. Ya, tentang itu ada beberapa penafsiran ya. Ada juga yang mengatakan bahwa hari jadinya gereja Katolik adalah pada waktu ditetapkannya Ekaristi, pada waktu perjamuan malam terakhir. Pendapat yang lain mengatakan Pentakosta, tetapi sebenarnya dua-duanya bisa saja dan tidak saling bertentangan ya. Ya. Nah, tetapi juga pada waktu Pentakosta ini ada sesuatu yang terjadi di sini. Apa yang terjadi itu? Ya, selesailah Paskah Kristus dalam curahan Roh Kudus. Ya, itu dia. Ini menuntaskan segalanya, dan kemudian sekarang Roh Kuduslah yang bekerja. Sekarang ia, maksudnya Yesus, nyata sebagai pribadi ilahi. Nyata dalam arti apa, Min? Bukankah sebelumnya juga tetap nyata? Nyata dalam arti 100% Allah dan 100% manusia. Kalau sebelumnya adalah firman saja atau sabda saja, sekarang sudah dengan tubuh jasmaninya sebagai 100% Allah dan 100% manusia, ya.
Nah, sekarang ia diberikan dan diumumkan secara terbuka sebagai pribadi ilahi. Nah, sejak saat itu kita mengenal yang namanya Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus. Yesus menjadi nyata dan Roh Kudus pun menjadi nyata. Kalau yang sebelumnya samar-samar, tampak sebagai angin sepoi-sepoi, tampak sebagai semak berapi, dan lain-lain, ya sekarang nyata bagi kita. Kristus Tuhan memberi roh dalam kelimpahannya. Begitu, ya. Ya, hari ke-50, benar sekali. Nah, ini kenapa nih? Mas Amin, orang-orang di kehidupan saya, kesombongan itu bukan dosa dan masih banyak lagi deh. Jadi yang saya lakukan serba salah, Min. Iya. Misalnya dalam hal apa, Dinda? Mereka sombong dalam hal apa dan kemudian bangga gitu. Karena ada juga orang sombong maksudnya cuman guyon doang. Seperti istilah begini loh. Enggak apa-apa sombong. Apa sih namanya itu? Ada yang lucu itu. Oh gini, biar miskin yang penting sombong. Itu maksudnya bercanda aja ya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah. Masih nampak ya sini ya. Oke. Pada hari itu, pada hari Pentakosta, Tritunggal Maha Kudus dinyatakan secara penuh dan utuh. Nah, ini dia. Kalau tentang hari jadi Gereja Katolik adalah Pentakosta, ya. Salah satunya adalah di Pentakostanya atau pendapat yang lain di perjamuan malam terakhir ketika Yesus menetapkan Ekaristi. Dan tetapi jelas sekali pada peristiwa Pentakosta ini Tritunggal Maha Kudus dinyatakan secara penuh dan utuh. Sejak hari itu kerajaan yang diumumkan Kristus telah dibuka bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, sah begitu loh. Meskipun mereka manusia lemah, namun dalam iman mereka sudah ikut ambil bagian dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Jadi ini menceritakan tentang kita, tentang gereja, tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam persekutuan ini ke depannya, mulai pada saat itu hingga sekarang, ya termasuk kita ini. Walaupun dikatakan di sini iman kita manusia lemah, tapi dalam iman kita dikuatkan karena kita sudah ikut ambil bagian dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus. Begitu ya. Artinya apa? Artinya kuasa Roh Kudus memampukan kita. Ya. Ingat lagu ini? Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Nah, itu lagu yang bagus sekali. Jadi Roh Kudus menguatkan gereja. Jadi jangan takut dengan kelemahanmu. Jangan takut bahwa kamu tidak sempurna bersama Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Maka kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan. Yang harus kita lakukan hanya memohon dan meminta. Oke, itu akan tampak sangat jelas ketika terjadi Krisma, ya. Sakramen Krisma adalah sakramen penguatan untuk membuat iman kita menjadi dewasa. Di sini sudah pada Krisma semua. Salve min salve juga. Maksudnya begini, Min, ada orang yang kata Dinda ini merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain, Min. Ngomong dan bertindak
serasa nggak punya dosa, menghalalkan segala cara. Ya, ini susah juga ya. Kalau Mimin sih demen sih bertemu orang seperti ini. Kenapa? Karena bagi kita sudah jelas kualitas dirinya begitulah. Jadi udah diam aja, didiamin aja. Ngomong sama dia pun ngomong yang dia suka aja gitu. Dalam arti tertentu berarti ada teman yang bisa kita ajak untuk diskusi, ada teman yang bisa kita ajak untuk ngumpul-ngumpul, ada teman-teman yang sekedar teman kerja doang, nggak bisa atau nggak enak untuk diajak apapun yang lain selain kerja, ada juga seperti itu. Bukan karena kita membatasi diri, enggak, justru kita menghormati dia dengan karakternya dan menerima dia apa adanya gitu kan. Kalau dia happy dengan kesombongannya ya udah. Kalau diingatkan atau dikatakan ini nggak benar tapi tetap tidak berubah juga, ya sudah, mau gimana lagi. Begitulah. Sampai juga. Sudah dong, puji Tuhan. Salve Bang Salve juga. Sudah dong, kata Raditya. Puji Tuhan, Raditya. Andre, kamu paroki mana? Thank you for the rose and thank you for like. Ini katekismus, ini berat sekali loh. Tapi kalian berani join live di sini itu luar biasa. Kalian sungguh-sungguh anak-anak pilihan, bukan anak-anak sembarangan. Ini berat loh ini. Di kuliah teologinya belum tuh dibahas, bahkan disuruh baca sendiri gitu. Saking beratnya. Karena setelah Alkitab, sumber pengajaran iman, moral atau apapun, Gereja Katolik ngambilnya dari sini. Itu pun mereka biasanya cuma ngambil satu ayat untuk kemudian dikembangkan lagi. Oh, kita bahas urutan per halaman, keren. Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran di Jakarta, Kak. Mantep. Orang Jogja, pantas agak bau gudeg. Senang banget Mimin kalau ke Jogja pasti harus makan gudeg. Senang banget gudeg. Amin, puji Tuhan. Baik, semoga betah dan enggak bosan di sini ya, teman-teman semua. Oke. Sampai di mana kita tadi? Oleh kedatangannya yang tidak terputus-putus. Oke. Roh Kudus membiarkan dunia masuk ke dalam zaman terakhir. Nah, zaman terakhir itu maksudnya zaman kita ini. Zaman terakhir itu dalam arti bisa juga ada yang berpendapat zaman akhirnya para nabi, zaman dimulainya gereja. Jadi 2000 tahun belakangan ini disebut zaman terakhir. Begitu ya. Beda dengan akhir zaman ya. Akhir zaman nanti di ujung. Begitu. Nah, dikatakan sini zaman gereja, yaitu kerajaan Allah sudah diterima sebagai warisan namun belum diselesaikan. Nah, ini maksudnya zaman terakhir. Diingat, dihafalin, supaya nggak bingung antara zaman terakhir dengan akhir zaman ya. Stasi Santa Maria Air Sena Paroki Stella Maris Tarempa Keuskupan Pangkal Pinang Kepri hadir, puji Tuhan. Apakah Yesus adalah Tuhan? Ya, Yesus adalah Tuhan. Nanti Izhar Situmyang ikut aja semua di sini. Nanti baru mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Tapi syaratnya mesti ngikut semua. Oke. Paroki MBC Bajawa Keuskupan Agung ND. Wah. Mantap nih. Dari ND. Mimin tahun lalu ke ND. Mimin mau nanya kepada Andres Vono ini. Apakah benar Uskup Agung ND sedang sakit ya? Betul nggak? Sedang dibawa ke Jakarta. Mimin dengarnya begitu. Karena ada di posting di komunitas Katolik saling mendoakan. Kalau lihat di Facebook, di fan page-nya komunitas Katolik saling mendoakan itu ada posting tentang ini postingannya.
GWS Monsinyur mohon doa bagi Bapak Uskup Agung Ende Monsinyur Vincentius Sensi Potokota Projo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Karolus Jakarta, agar kuasa Tuhan melawat beliau. Semoga Bapak Uskup lekas sembuh dan sehat kembali. Semoga berkat Tuhan bekerja melalui alat-alat medis, tim medis, dan semua obat-obatan yang dikonsumsi dan sebagainya. Ya, GWS ya, untuk Monsinyur, semoga lekas sembuh. Oke, baik. Kami telah melihat terang yang benar. Ini kutipan dari liturgi Bizantin. Kami telah menerima roh surgawi. Kami telah mendapat iman yang benar. Kami menyembah Tritunggal yang tidak terbagi, karena Ia telah menyelamatkan kita. Nah, ini kutipan yang bagus sekali ya untuk sebagai pelengkap. Oke, sekarang kita berbicara tentang Roh Kudus, karunia Allah. Kurang tahu, Min, soalnya saya di Poso Suteng sudah 1 tahun. Oh, begitu ya. Oke, baik. Terus dari Dinda, terus saya bilang ke orang-orang sombong itu, kesimpulan mereka tuh nggak benar. Dibilang sama mereka saya ngelawan, dibilang saya yang jahat, padahal emang itu hoax, Min. Ya, semoga permasalahan Dinda segera terselesaikan ya. Yang penting Dinda tahu yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Kalau mereka dibilang nggak mau dengarkan, ya didoakan juga, siapa tahu one day mereka bisa terbuka dan disentuh oleh rahmat ya. Oke, berikutnya kita berbicara tentang, atau kita masuk ke topik Roh Kudus sebagai karunia Allah. Nah, di sini dikatakan ya, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4, 8 dan 16. Jika dikatakan Allah adalah kasih dan cinta adalah karunia pertama, Ia mengandung segala karunia yang lain. Nah, ini dia. Jadi Allah itu kasih, dan cinta adalah karunia pertama Allah untuk manusia. Ya, jadi jangan lupa iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Ya, itu nggak boleh dilupakan. Kenapa? Kenapa yang terbesar kasih, Min? Selain Allah adalah kasih itu sendiri, dan itu adalah karunia pertama dan utama yang Dia berikan kepada alam semesta sehingga kita ini ada, sehingga kita ini eksis atau berwujud ya. Selain itu juga di surga nanti sudah enggak ada lagi iman, sudah enggak ada lagi harapan. Yang ada hanya kasih. Di surga kita enggak perlu beriman lagi. Di surga kita nggak perlu berharap lagi, karena kita sudah face to face dengan Tuhan sendiri. Nah, yang kemudian akan menjadi komunikasi kita manusia dengan Bapa Surgawi adalah bahasa kasih. Ini dia, camkan itu Kisanak. Ini kenapa kasih itu yang terbesar ya. Dinda yang sabar ya, kata si itu Muri. Ya, tolong doakan Dinda ya. Dalam nama Yesus, Dinda dikuatkan dan dimampukan untuk mengatasi teman-temannya yang seperti itu. Amin. Amin. Kemarin saya ikut live di room sebelah. Katanya Alkitab kita sama teman di Protestan beda ya. Ada sedikit berbeda. Perbedaan pertama dalam Deuterokanonika. Kita pegang Deuterokanonika yang bagi kita masih merupakan bagian dari Perjanjian Lama, Protestan tidak. Juga dari beberapa terjemahan ya. Kita terjemahkan dari bahasa Latin, mereka dari apa gitu loh. Tapi hal-hal yang sangat prinsipil nggak ada beda selain itu gitu. Contoh perbedaan jelas juga dalam doa Bapa kami ya. Karena kita terjemahkan dari bahasa Latin, sementara LAI atau LBI ngambil dari bahasa Inggris atau bahasa mana gitu, sehingga ada perbedaan terjemahan begitu. Oke, tapi yang lebih berbeda lagi saksi Yehova. Itu gawat itu, karena
Mereka bikin Alkitab sendiri. Jadi contohnya begini. Nah, di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Coba kita buka ya. Kalau bagi Mimin sih itu fatal. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sama. LAI, LBI. Maksudnya Protestan Katolik juga sama, pegang itu. Juga semua orang Kristen pada umumnya, ya. Tapi saksi Yehova bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu Allah. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian begitu kita dalami ternyata pembuat Alkitab saksi Yehova ini ternyata 5 orang yang enggak belajar atau enggak ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jadi enggak tahu mereka ambil terjemahan dari mana gitu loh. Oke, baik. Iya juga sebenarnya untuk hal-hal yang perlu sejauh enggak mendalam sekali is okay, masih bisa menggunakan kitab LBI LAI. Tapi untuk mereka yang belajar khusus studi kitab suci memang harus langsung dari bahasa aslinya. Dan mereka bisa pegang itu sebagai bahan mereka untuk ke tingkat yang lebih tinggi ya, misalnya menjadi seorang doktor atau profesor kitab suci begitu. Oke, baik. Oke, yang kedua, tadi Allah adalah kasih. Yang ketiga, ini Mimin sedang berjuang sama kacamata nih ya. Karena oleh dosa kita mati, atau paling kurang terluka. Maka karya cinta yang pertama adalah pengampunan dosa kita. Nah, jadi ketika Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, yang pertama kali dilakukan Tuhan adalah mengampuni dosa kita terlebih dahulu. Karena syaratnya kita harus bersih agar kita bisa bersekutu dengan Allah Tritunggal. Itulah sebabnya dalam setiap sakramen baptis ketika orang baru mau masuk ke dalam gereja, mereka harus terlebih dahulu dibersihkan. Cekuan dengan sakramen pengampunan dosa, karena dikatakan di sini karya cinta yang pertama adalah pengampunan dosa kita, begitu, yaitu syarat pertama dan utama. Persekutuan Roh Kudus 2 Korintus 13:13 di dalam gereja. Persekutuan Roh Kudus ini mengembalikan kepada orang yang dibaptis keserupaan dengan Allah yang hilang akibat dosa. Nah, jadi persekutuan kita dengan Roh Allah ini dalam sakramen baptis tersebut ya akan mengembalikan kembali citra kita ya, atau keserupaan kita dengan Allah yang sudah hilang akibat dosa Adam dan Hawa kemarin, maksudnya begitu. Kita dikembalikan kemuliaannya. Itulah artinya ditebus dari segala dosa asal. Dikembalikan, selain bahwa dosa dihapuskan, tetapi juga citra kita dipulihkan. Kita dijadikan anak Allah, bukan lagi anak-anak daging yang mati atau kalah oleh maut. Begitu, ya. Oke, baik. Salve min salve. Oke, masalah teman muslim bilang Alkitab Katolik Yesus tidak disalib tapi ditikam tombak takdir. Yang Min anjurkan sih jangan, maksudnya Andreas Pono, kamu lebih banyak mengikuti sesi-sesi seperti ini, pendalaman kitab, ya, mendalami iman kita sendiri. Jangan dulu hadiri room-room lain yang apalagi yang apologet atau perdebatan dan sebagainya kalau dasar iman enggak kuat. Mimin juga nggak yakin para apologet itu sebenarnya kuat juga dasar teologisnya, begitu loh. Jadi khawatirnya malah mereka yang
ngawur dan bikin malu iman kita juga begitu, karena menjawab salah dan sebagainya begitulah ya. Itulah sebabnya kenapa salah satu alasannya Mimin bersama tim mengangkat katekismus gereja Katolik ya untuk itu, agar orang-orang Kristen terutama Katolik itu mendalami imannya dengan sangat kuat. Nggak perlu sibuk dengan iman orang lain begitu, karena apa yang kita bahas di sini sudah terlalu dahsyat, terlalu dalam, nggak sempat lagi ngurus agama orang lain. Coba lihat, selain Alkitab yang sudah tebal, katekismus saja sudah seperti ini ya. Ini aja kita sudah hampir setengah halaman. Ya begitulah. Ya, baik. Sama. Iya, Yesus mati disalib untuk penebusan dosa kita, KGKK 616. Yes. Benar sekali. Oke, next. Oke, 735. Allah memberi kita dalam tanda petik uang jaminan, dalam tanda petik uang muka untuk warisan kita. Maksudnya bagaimana Min? Maksudnya kita lanjutkan ya. Kehidupan Tritunggal Maha Kudus ialah mencintai sebagaimana Ia telah mencintai kita. Cinta ini merupakan prinsip kehidupan baru dalam Kristus yang sudah menjadi mungkin karena kita telah menerima kuasa Roh Kudus. Nah, jadi uang jaminan, uang muka untuk warisan kita itu adalah, coba kita lihat Roma, ya, Roma 8:23. Roma 8:23 tentang apa itu? Roma 8:23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, ini sebuah penantian akan janji. Jadi sebuah dikatakan di sini uang muka, uang jaminan dan warisan, karena kita menantikan janji itu. Nah, pada akhirnya kepada kita diberikan kehidupan Tritunggal Maha Kudus itu sendiri yang memampukan kita mencintai sebagaimana Ia mencintai kita. Dan cinta ini merupakan prinsip kehidupan baru dalam Kristus, dikatakan demikian, yang sudah menjadi mungkin karena kita telah menerima kuasa Roh Kudus. Maksudnya bagaimana Mimin? Kita akan mencintai secara baru di dalam roh. Cinta ini telah diangkat ke level spiritual, adikodratil, di mana kita mampu mencintai secara agape, kasih yang murni. Bukan lagi sekedar eros atau filial. Eros itu maksudnya jatuh cinta antara pria wanita. Kalau filial itu cinta saudara ya, dan sebagainya ya. Nah, dengan cinta ini juga kita mampu mengampuni musuh kita. Bukan lagi mata ganti mata, bukan lagi gigi ganti gigi, tapi kita mengampuni mereka karena mereka pun anak-anak Allah yang sebenarnya sudah ditebus, tergantung apakah mereka menerima atau tidak. Begitu. Roh Kudus yang ada sebagai hadiah daripada sakramen baptis itu memampukan kita untuk mencintai orang lain seperti Kristus mencintai kita, dan ini tidak dimungkinkan untuk mereka yang tidak menerima Roh Kudus. Itu maksudnya, ya. Iya. Semoga bisa lah tiap hari. Amin. Ya. Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yes, Korintus 12:13. Salam kenal juga Vincent. Oke, baik.
Sekarang kita mau melihat 736 ya. Berkat kekuatan roh, yaitu maksudnya Roh Kudus ya, kalau R dalam huruf besar artinya Roh Kudus. Anak-anak Allah dapat menghasilkan buah. Nah, ini dia. Ini penting sekali. Hanya dengan Roh Kudus kita bisa menghasilkan buah. Kenapa, Min? Kenapa? Let's check it out. Iya, Tuhan maksudnya ya, yang telah mencangkokkan kita pada pokok anggur yang benar, membuat kita menghasilkan buah roh. Ingat, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Ingat lagunya itu? Gimana lagunya? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ingat itu ya. Dia adalah pokok anggur yang benar. Nah, yang membuat kita menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh, Min? Kita bisa melihat di Galatia 5, 22 dan 23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini hanya dimungkinkan terjadi kalau kita dicangkokkan pada pokok anggur yang benar ini. Karena however, kita beda pohon, ya. Kita mungkin pohon berduri, semak belukar, nggak bisa menghasilkan buah sama sekali jika tidak dicangkokkan kepada pohon ini. Dan yang mencangkokkan itu adalah kematian Kristus dan kebangkitannya. Di dalam sakramen baptis, kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, atau dengan istilah lainnya diadopsi sebagai anak Allah atau diangkat gitu ya. Nah, roh adalah kehidupan kita. Semakin banyak kita kehilangan kehidupan kita sendiri, semakin banyak pula kita akan mengikuti roh. Nah, ini menarik. Dikatakan di sini, roh adalah kehidupan kita, Roh Kudus maksudnya. Semakin banyak kita kehilangan kehidupan kita sendiri, semakin banyak pula kita akan mengikuti roh. Artinya apa? Ingat sabda Yesus, daging emang lemah, tapi roh penurut. Nah, artinya tanpa dicangkokkan pada pokok anggur yang benar ini, atau tanpa dibaptis, atau tanpa hidup di dalam roh, maka manusia hanya mengikuti hawa nafsu kedagingannya belaka. Ya, dan itu bukan identitas kita. Ingat kisanak, itu bukan identitas kita. Identitas manusia adalah sebuah panggilan untuk mencintai dan menyembah Allah. Itu identitas kita yang sesungguhnya sebelum kejatuhan Adam dan Hawa. Ingat itu ya. Maka semakin banyak kita kehilangan kehidupan kita sendiri, maksudnya kedagingan atau hawa nafsu kedagingan itu ya, semakin banyak pula kita akan mengikuti roh, karena roh kita semakin kuat karena kita berserah kepada rencana dan tuntunan Allah di dalam roh. Ingat, roh yang penurut itu pada akhirnya akan dibentuk menjadi bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku. Masih ingat lagu itu? Di tanganmu. Begitu ya. Artinya apa? Artinya identitas kita yang sesungguhnya itu terletak di dalam Allah. Di dalam setiap perkataan firman-Nya yang mengatakan bahwa kamu anakku, kamu berharga, aku mencintaimu. Manusia melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Aku yang telah menenun engkau sejak dalam kandungan ibumu. Aku yang telah merencanakan engkau sebelum engkau dilahirkan. Itulah identitas kita di hadapan Allah. Itu yang dimaksud dengan semakin kita menjauh dari kedagingan kita, karena kecenderungan manusia pasti konkupisensya, cenderung untuk selalu berbuat dosa. Nah, gitu ya. Maka kita akan berserah kepada roh dan mengikuti tuntunannya, dan kita akan menghasilkan
Wah, amin, amin. Pamit dulu Min, semangat, salam 30 tahun KGK ya. Terima kasih Vincent. Mantap, salam juga, selamat beristirahat. Pace ebene, pace ebene. Itu lagu saat masih SD Min, nyanyi itu pakai gaya dance. Masih kan enggak gayanya? Oke, baik. Puji Tuhan, sudah semakin jelas ya. Ya, nggak tahu, semoga lah kita bisa tiap hari live. Tapi kalau mau tiap hari live mungkin ya nggak bisa 2 jam kayak gini, mungkin 1,5 jam atau 1 jam. Karena persiapannya juga bikin mumet. Karena ini mesti belajar lagi gitu kan, terus sound systemnya disiapin juga. Ya berdoa saja, semoga one day bisa terjadi ya. Ini masih ada yang belum kita baca. Nah, di sini. Tadi. Semoga tulisannya jelas ya. Roh Kudus membawa kita kembali ke Firdaus. Menghantar kita ke dalam kerajaan surga. Dan kepada pengangkatan sebagai anak. Ingat adopsi tadi? Ya. Dan mengajarkan kita untuk penuh kepercayaan ya. Menyebut Allah itu Bapa. Wow. Dan mengambil bagian dalam rahmat Kristus dan menjadikan kita anak terang dan turut memiliki kemuliaan abadi. Ini Santo Basilius dalam tulisannya dia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang Roh Kudus dan gereja. Baik. Roh Kudus dan gereja, iya, benar sekali. Poin 737. Perutusan Kristus dan Roh Kudus terlaksana di dalam gereja. Tubuh Kristus dan kenisah Roh Kudus. Ya, jadi gereja itu adalah tubuh Kristus, tetapi juga kenisah Roh Kudus. Begitu ya maksudnya. Jadi Mimin berusaha menyederhanakan sesederhana mungkin bahasa atau kata-kata ini karena ini bahasa yang tinggi ya, bahasa yang sulit. Semoga bisa. Karena cungkil balik juga ini. Oke, perutusan bersama ini membuat umat beriman masuk ke dalam persekutuan Kristus bersama Bapanya dalam Roh Kudus. Nah, ya. Jadi, Roh menyiapkan manusia dan mendahului mereka dengan rahmat-Nya supaya menarik mereka kepada Kristus. Nah, ini dia. Kita hanya bisa sampai kepada Kristus kalau disiapkan oleh Roh Kudus. Ini yang Mimin sebut tadi ya. Itulah sebabnya para apologet juga baik jika mereka seorang pendoa. Para pendebat-pendebat baik jika mereka juga seorang pendoa. Kenapa? Karena enggak ada orang yang bisa berkata bahwa Yesus itu Tuhan kalau bukan anugerah Roh Kudus. Enggak ada orang yang bisa membuka misteri penebusan kalau bukan dikaruniai oleh Roh Kudus. Begitulah maksud Mimin. Ya. Ingat, Roh Kudus ini menyiapkan manusia dan mendahului mereka dengan rahmat-Nya supaya ditarik kepada Kristus. Ini jelas sekali di sini. Ya. Nah, Roh Kudus mewahyukan kepada mereka tentang banyak hal, tentang misteri ilahi. Salah satunya, Tuhan yang telah bangkit. Nah, ini dia. Jadi jangan heran kalau ada yang berkata, bukan Yesus yang disalib, itu makhluk yang diserupakan kepadanya dan sebagainya. Ya, bisa dimaklumi kenapa hal seperti ini tersembunyi bagi mereka. Karena apa? Karena ketiadaan Roh Kudus, sehingga mereka tidak mengerti. Roh Kudus mewahyukan kepada mereka tentang Tuhan yang telah bangkit, ya,
mengingatkan mereka akan perkataannya atau sabdanya Yesus selama masih hidup, gitu kan, dan membuka bagi roh mereka, ini maksudnya roh yang dalam diri mereka ya, karena manusia however terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh, dan membuka bagi roh mereka arti kematian dan kebangkitannya. Nah, lihat ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus untuk menghadirkan pemahaman akan Kristus ya. Ia menghadirkan bagi mereka misteri Kristus terutama dalam Ekaristi ya, supaya mendamaikan mereka dengan Allah. Iya, Roh Kudus menghadirkan bagi kita umat ya misteri Kristus terutama dalam Ekaristi. Jadi Ekaristi itu dinaungi oleh Roh Kudus dengan berkat-berkat yang full atau penuh di situ. Karena Roh Kudus menghadirkan Kristus itu bagi kita. Kita juga bisa melihat bagaimana di situ ada liturgi pertobatan ya, ada absolusi umum, ada Tuhan kasih dan sebagainya, itu mendamaikan umat Allah dengan Allah sebelum pada akhirnya menerima tubuh Kristus. Jadi kita harus berdamai dulu. Nah, kemudian mempersatukan umat Allah dengan Dia, dan dengan demikian menyanggupkan kita semua ini yang hadir dalam Ekaristi itu untuk berbuah banyak. Nah, ini jelas sekali di sini ya. Ini ada pertanyaan apa? Min, apakah mereka yang pindah agama, misalnya dari Katolik ke agama lain, itu Roh Kudus bagaimana dalam diri mereka? Gimana Min? Apakah secara otomatis Roh Kudus dalam hati mereka hilang? Apakah rahmat pengudusan juga hilang? Nah, sebenarnya bukan hilang. Roh Kudus enggak pernah hilang. Roh Kudus juga ada di dalam hati orang yang enggak percaya sebenarnya ya. Karena sebenarnya Roh Kudus itu seperti suara Tuhan dalam hati yang senantiasa mengiring orang kepada perbuatan baik, bahkan untuk mereka yang tidak mengenal Kristus. Ya, ingat, pekerjaan Tuhan enggak bisa dibatasi, apalagi hanya dengan sebuah pembaptisan. Mimin katakan hanya dalam tanda petik ya, karena gereja enggak tahu bagaimana keselamatan manusia itu selain dibaptis itu loh. Ini sudah di luar pengetahuan gereja dan kita serahkan kepada Kristus saja. Tapi gereja juga percaya bahwa orang yang hidupnya baik dalam tanda petik bisa diselamatkan, tapi yang selamatkan Tuhan Yesus itu sendiri. Entah bagaimana caranya, begitulah. Nah, terus bagaimana dengan orang yang kemudian pindah agama gitu ya, dari Katolik atau dari Kristen Protestan atau apalah yang sebelumnya percaya Kristus pindah, apakah Roh Kudusnya hilang? Roh Kudus enggak hilang, cuman menjadi tidak aktif karena mereka menolak bekerja sama. Karena kita ingat, kepenuhan Roh Kudus bisa kita peroleh di dalam gereja, terutama dalam Ekaristi ya. Untuk mereka yang kemudian enggak pernah hadir lagi dalam Ekaristi, dalam pujian penyembahan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka dengan kata lain mereka dalam tanda petik menonaktifkan kerjaan Roh Kudus itu sendiri. Begitu ya. Tapi one day ketika mereka kembali, tentunya lewat sakramen tobat ya. Dan kalau mereka sudah dibaptis sebelumnya, nggak perlu dibaptis ulang, hanya cukup mengaku dosa, maka kemudian mereka menerima Ekaristi kembali, rahmat Tuhan kembali bekerja dalam diri mereka ya. Jadi karena however pekerjaan Roh Kudus ini juga mengandaikan kerjasama kita, juga tetap melibatkan kehendak bebas kita, apakah mau dipakai oleh Tuhan atau tidak, begitu loh ya. Ya, begitu kurang lebih. Tidak hilang sebenarnya, menjadi tidak aktif. Nah, itulah sebabnya dalam sakramen Krisma ya, juga bahkan dalam sesi-sesi yang sering diadakan oleh orang-orang karismatik ya, yang disebut pencurahan Roh Kudus, dalam tanda petik sebenarnya pencurahan Roh Kudus itu maksudnya mau mengaktifkan roh yang tidur sekian lama dalam diri kita. Jadi gereja itu seperti raksasa tidur. Di dalamnya ada sebuah raksasa yang tidur, ya gara-gara kita juga, gitu loh. Yang menolak untuk
membangunkannya atau bekerja sama dengan rahmat Allah. Ya, kurang lebih begitulah. Ya. Bentar, kita ambil minum. Iya, guru saya pernah pindah agama dari Kristen non-Katolik ke agama tetangga. Pas tutup usia didoain secara Kristen non-Katolik. Oh, ya nggak apa-apa. Tugas kita mendoakan. Semoga rest in peace, begitu. Oke, poin 738. Jadi perutusan gereja tidak ditambah pada perutusan Kristus dan Roh Kudus, tetapi adalah sakramen mereka. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya beginilah. Pokoknya di dalam sakramen itu termaktub semua di dalamnya. Apa yang menjadi karunia Kristus, apa yang menjadi karunia Roh Kudus ya. Sesuai dengan seluruh hakikatnya dan dalam semua anggotanya. Gereja itu diutus untuk mewartakan misteri persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus, untuk memberi kesaksian, untuk menghadirkan dan semakin menyebarluaskannya. Inilah tema dalam artikel berikut. Nah, maksudnya bagaimana? Yuk kita baca. Bahwa kita diutus nih untuk mewartakan misteri persekutuan dengan Allah Tritunggal. Intinya begitulah, untuk memberi kesaksian dan sebagainya. Itu tugas kita. Ingat, setiap dalam akhir misa pastor selalu mengatakan apa? Ita misa est. Pergilah, kamu diutus. Artinya begitu. Wartakanlah kabar sukacita ini. Jadi kita harus mewartakan dengan iman, perkataan, dan dengan perbuatan. Kita harus menjadi Yesus-Yesus kecil yang lain untuk memberkati dunia, untuk mewartakan misteri persekutuan dengan Allah Tritunggal. Begitu ya. Kita semua yang telah menerima roh yang satu dan sama, yaitu Roh Kudus, dihubungkan antara satu sama lain dan bersama dengan Kristus. Ya benar. Ingat, Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Ya, Roh Kudus menghubungkan kita dari seluruh dunia, menyatukan kita. Oke, udah ngerti, kita lanjut. Walaupun kita banyak pribadi, Kristus membiarkan rohnya dan roh Bapanya maksudnya Roh Kudus ya, tinggal di dalam setiap kita. Namun, roh yang satu dan tidak terbagi ini mengantar yang berbeda satu sama lain itu melalui dirinya menuju kesatuan, dan mengupayakan agar di dalam dia semuanya menjadi satu dan sama. Jadi Roh Kudus menyatukan segala perbedaan di dalam diri orang-orang percaya. Dan seperti kekuasaan kodrat manusiawi, Kristus yang kudus mengakibatkan bahwa semua yang di dalamnya di Ia ada, maksudnya membentuk satu tubuh tunggal. Maksudnya semua umat Allah ya, yang tentu di dalamnya ada Kristus, itu dibentuk menjadi satu tubuh tunggal. Demikian menurut pendapat saya. Ini Santo Cyrillus dari Alexandria ya. Roh Allah yang satu dan tidak terbagi, yang tinggal di dalam semua orang, mengantar semua orang menuju kesatuan rohani. Nah ini dia, kesatuan rohani. Nah, dalam hal ini nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang gereja Katolik sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini berkaitan dengan ini. Itulah sebabnya pengajaran gereja Katolik di seluruh dunia sama. Setiap bacaannya sama. Mau gereja yang ada di Dili, mau gereja yang ada di Sorong, mau gereja yang ada di Aceh, atau gereja yang ada di Amerika, bahkan di Kutub Utara, sama semua. Hari ini bacaannya apa, mazmurnya apa, doa umatnya apa. Karena kita adalah satu kesatuan yang
diharapkan bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih bersama-sama. Begitu ya. Sehingga sebenarnya jika kita ikut misa harian tiap pagi selama 3 tahun, sebenarnya kita telah menghabiskan seluruh kitab suci. Karena kitab suci dibagi menjadi tahun A, tahun B, dan tahun C. Ya, gitu ya. Yang punya penanggalan liturgi bisa dilihat. Ada pembagian tahun A, tahun B, dan tahun C di situ. Baik. Oke, jadi ketika saya mendoakan teman yang pindah agama dari Katolik ke agama tetangga, itu hal yang baik dong, Min? Iya, hal yang baik. Soalnya dia mengatakan itu suatu hal yang buruk sampai dengan tidak menghormati keputusan mereka yang pindah agama. Iya, kadang manusia ya pendapatnya bisa beda-beda. Padahal namanya mendoakan itu ya baik. Kita juga kalau didoakan oleh agama lain ya happy, terima kasih, kan begitu. Artinya apa? Walaupun kepercayaan kita beda, tetapi mereka mengharapkan yang terbaik untuk kita, kan begitu. Ya. Dan Mimin pikir ini juga merupakan sebuah doa yang baik, sebuah kebaikan, sebuah kesatuan antar kemanusiaan, begitulah. Walaupun kita berbeda dalam iman, tapi kita satu dalam kemanusiaan, kan begitu kata pepatah. Itu baik juga dalam hal seperti ini. Saling mendoakan antar agama dan saling menghormati setiap hari raya, itu baik juga. Bukan dalam arti bahwa kita menyetujui kepercayaan mereka, ya. Menghormati, mengapresiasi, gitu. Menyetujui bahwa ajaran mereka baik, itu is okay, no problem. Tapi dalam arti kita jadi kemudian 100% percaya dengan kepercayaan mereka, nah itu hal yang berbeda ya. Karena itulah artinya sebuah agama yang tentu memang berbeda satu sama yang lain soal iman. Oke, baik, sampai di mana? 739. Karena Roh Kudus adalah urapan Kristus, ya. Ingat, Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi oleh siapa? Yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Kristus dan Mesias itu artinya sama. Artinya yang diurapi oleh Roh Kudus. Oke. Karena Roh Kudus adalah urapan Kristus, maka Kristus sang kepala tubuh memberikannya, itu maksudnya Roh Kudus ya. Maka Kristus sebagai kepala memberikan Roh Kudus itu juga kepada anggota-anggotanya, kepada kita, untuk memelihara mereka, menyembuhkan mereka, menyelaraskan mereka dalam fungsinya yang berbeda-beda, untuk menggairahkan mereka, mendorong mereka untuk memberikan kesaksian, dan mengikut sertakan mereka dalam penyerahannya kepada Bapa dan dalam doa permohonannya untuk seluruh dunia. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa Kisanak. Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus ini, di mana Kristus sebagai kepala itu mengalir ke dalam seluruh tubuh anggota gereja, untuk bahkan menyembuhkan mereka yang sakit, untuk memelihara mereka dengan rahmat-rahmatnya, untuk menyelaraskan. Jadi karena kita berbeda-beda, tangan tugasnya sebagai tangan, demikian juga kaki, demikian juga dengan anggota tubuh yang lainnya. Jadi Roh Kudus ini menyelaraskan fungsi itu agar tubuh Kristus ini bisa berjalan dengan baik dan sehat. Nah, oleh sakramen-sakramen gereja, nah ini kita berbicara tentang 7 sakramen. Kristus membagi-bagikan kepada anggota tubuhnya Roh Kudusnya yang menguduskan. Dan nanti akan dibicarakan di tema bagian kedua katekismus ini. Jadi Mimin pernah posting atau pernah menjelaskan beberapa minggu lalu tentang di mana kita bisa bertemu dengan Roh Kudus. Nah, di dalam sakramen-sakramen gereja. Sakramen baptis, sakramen apa lagi? Ada yang hafal?
Sakramen gereja, ayo. Ayo, 7 sakramen gereja, bukan 8. Ada yang hafal? Sakramen baptis, apalagi? Setelah baptis apa? Krisma, ya. Setelah dibaptis, kita dikuatkan, dijadikan dewasa dengan sakramen krisma. Terus apalagi? Sakramen yang tiap minggu kamu hadiri. Ya, sakramen Ekaristi. Nah, baptis, tobat, komuni, pernikahan, krisma, imamat, dan pengenapan. Mantap, Sedinda, ya. Mantap. Mantap. Yes, itu dia. Jadi di dalam sakramen-sakramen tersebut, Roh Kudus bekerja dalam kepenuhannya untuk memelihara tubuh Kristus. Ya, oke, baik. Nah, nanti kita habiskan sampai di sini saja ya, supaya nggak mumet, karena memang materinya berat banget nih. Benar, mimin aja mumet. Oke, thank you yang udah like, udah share, yang sudah kasih gift. Puji Tuhan, diberkati selalu, sehat selalu. Poin 740. Bagaimana? Apakah agak nge-lag? Sebentar ya, ingin cek. Punya kalian nge-lag gak sih? Lancar, puji Tuhan. Ya, baik. Karya-karya agung Allah ini diberikan kepada umat beriman dalam sakramen-sakramen gereja, menghasilkan buahnya dalam kehidupan baru dalam Kristus menurut Roh. Nah, nanti akan dibicarakan di bagian ketiga dari katekismus, gitu. 741. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, maksudnya R besar Roh Kudus ya, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8:26. Jadi Roh membantu kita berdoa. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang melaksanakan karya Allah adalah pelatih doa. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut di bagian keempat katekismus ini. Oke, sekarang kita melihat teks-teks singkat. Min, setiap hari apa, jam berapa live Min? Sebenarnya setiap hari ini, ya Kamis malam dan Minggu malam ya. Tapi karena Mimin kemarin ada kegiatan festival mahasiswa gitu yang dilibatkan gitu kan, jadi bersama tim juga, jadi kecapean pulangnya. Rehat, jadi pindah hari ini. Jadi kalau seandainya di hari yang sudah ditentukan Mimin berhalangan, selalu Mimin usahakan ganti hari berikutnya. Misalnya hari Minggu berhalangan, ganti hari Senin pada jam yang sama. Demikian juga kalau malam Jumat atau Kamis malam berhalangan, ganti hari Jumat di jam yang sama, begitu. Ya, Kamis malam, malam Jumat itu membahas, malam Jumat membahas demonologi ya. Sementara Minggu malam membahas pendalaman iman, yaitu katekismus. Nah, tadi Dina bertanya, ini kalau katekismus habis kita membahas apa Min? Mungkin bisa 1-2 tahun ya habis sebanyak ini. Intinya pendalaman iman, apapun yang kita bisa, itu ya, kita bisa pakai sebagai bahan untuk pendalaman iman. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya, luar biasa. Kita bisa membahas spiritualitas, juga bisa membahas sejarah gereja mungkin,
atau Mariologi, mungkin ada banyak hal. Jadi kita melihatnya secara umum dulu di sini. Nanti kita akan membahas sesuatu di buku-buku yang khusus. Ya, seperti buku-buku kuning seri dokumen gereja, mungkin kamu ada yang tahu atau pernah display atau tunjukkan kepada kalian di sini, itu juga menarik untuk dibahas. Ensiklik gitu, seri dokumen gerejawi. Ya, situ lebih spesifik lagi penjabaran dari sini sebenarnya. Tapi dikhususkan misalnya bagaimana pendapat gereja tentang pemeliharaan lingkungan hidup, itu dibahas dalam Laudato Si, atau tentang media sosial, itu dibahas dalam buku sendiri, ya gitu-gitu. Banyak sekali yang bisa dibahas sebenarnya. Sebentar, thank you infonya ya, baik. Untuk mereka yang ingin join di telegramnya Mimin, mungkin pingin share atau pingin tanya-tanya apa gitu, karena di TikTok tentu terbatas ya, ngetiknya juga dibatasi kan. Komsa KKSM online, boleh tahu Mimin di situ, nanti Mimin masukin ke dalam grup ya. Min, bahas puri batin yang terus tersaafil dong. Wah, itu berat sekali. Aduh, itu berat banget tuh. Itu mesti ahli meditasi yang bahas itu, bener. Sekedar membaca seperti ini mungkin bisa ya, tapi untuk mengerti, karena itu harus dengan praktek juga. Oke lah, nantilah kita tunjukin 1 lembar 2 lembar tentang puri batin ya. Semoga kamu gak mumet. Tapi kalau Tante Teresa dari kanak-kanak Yesus, mungkin kita bisa membahasnya, karena nampak sederhana. Walaupun nampak sederhana, tapi itu dalam sekali. Min, bahas purgatorium dong mumpung bulan November. Oh iya, purgatorium ya. Oke deh, nanti ya. Boleh, minggu depan kita bahas purgatorium. Setuju? Jadi minggu malam kita bahas purgatorium ya. Oke. Ignatius Franciscus yang tinggal di Papua ini, semoga minggu depan hadir ya, walaupun di tempat kamu jam berapa sekarang? 2 jam ya dari sini ya. Ini anggaplah nih jam 12, berarti jam 2 di sana. Luar biasa. Oke, baik. Kita selesaikan ini, baru kita bobo cantik. Karena kamu adalah anak Allah, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Galatia 4:6. Ya. Kalau Allah mengutus putranya, Ia selalu mengutus juga rohnya. Jadi satu paket begitu ya, sejak awal sampai akhir. Perutusan mereka berhubungan erat. Mereka tidak dapat dipisahkan. Artinya di mana ada Allah Bapa, di situ ada Allah Putra. Di mana Allah adalah Putra, di situ adalah Roh Kudus. Di mana ada Allah Roh Kudus, di situ ada Allah. Maksudnya ada Allah Bapa, di situ adalah Allah Putra dan Roh Kudus. Di mana ada Allah Putra, di situ ada Allah Bapa dan Roh Kudus. Di mana adalah Roh Kudus, di situ ada Allah Bapa dan Putra. Jadi bertiga ini selalu satu paket dan tidak terpisahkan gitu ya. Tapi dengan tugas masing-masing yang lebih spesifik. 7:44, ketika kepenuhan waktu telah tiba, jadi maksudnya ketika saatnya sudah tiba, Roh Kudus menyelesaikan dalam diri Maria segala persiapan untuk kedatangan Kristus. Nah, ingat ya tadi Roh Kudus tugasnya menyiapkan juga di yang sudah kita bahas di depan. Ya, membuat umat beriman bisa masuk dalam persekutuan Tritunggal, itu Roh Kudus juga yang menyiapkan itu. Termasuk yang dilakukannya di dalam diri Maria, segala persiapan untuk kedatangan Kristus yang ia lakukan dalam umat Allah. Nah, oleh pengaruh Roh Kudus, Bapa memberi di dalam Maria kepada dunia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi maksudnya Bapa menghadiahkan Sang Immanuel itu lewat rahim perawan
Maria. Itu dia ya. 745, Putra Allah ditahbiskan pada saat inkarnasinya oleh urapan dengan Roh Kudus menjadi Kristus atau Mesias. Nah, ini pada saat dia dipermandikan itu ya oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, keluar burung merpati dan suara dari langit. Nah, pada saat itu juga dia ditahbiskan dan diurapi dengan Roh Kudus menjadi Kristus atau Mesias. Kristus artinya yang diurapi, Mesias juga artinya yang diurapi, jadi sama saja. 746, oleh kematian dan kebangkitannya Yesus menjadi Tuhan dan Mesias. Nah, kata menjadi ini tanda petik ya, karena dia sudah Tuhan dan Mesias kok. Sudah Tuhan, kalau Mesias kan yang diurapi kemudian. Nah, jadi ini kalau enggak dikasih tanda petik, ini bisa disalahgunakan seakan-akan Kristus dilantik menjadi Tuhan. Begitu ya. Tapi untuk mereka yang sudah membahas bersama-sama dengan Mimin katekisme sejak awal, pasti mengertilah dan pasti bisa senyum-senyum sendiri. Walaupun mungkin nggak bisa menjawabnya, tapi paham yang dimaksud, gitu ya. Oleh kematian dan kebangkitannya Yesus menjadi Tuhan dan Mesias dalam kemuliaan. Dari kepenuhannya Ia mencurahkan Roh Kudus atas para rasul dan atas gereja. Ya, jadi setelah bangkit, setelah paripurna semua tugasnya, Ia mencurahkan Roh Kudus atas para rasul dan kemudian dilimpahkan kepada seluruh anggota tubuh yang lain yang adalah gereja sampai saat ini. Itulah artinya apostolik. Jadi iman para rasul yang adalah buah-buah dari Roh Kudus ini diteruskan turun-temurun dalam yang namanya tradisi iman apostolik. Nah, jadi jangan disalahartikan. Katanya Katolik itu lebih patuh kepada tradisi daripada kitab suci. Begini kisanak. Tradisi yang dimaksud adalah T dengan huruf besar, yang adalah tradisi iman apostolik, di mana di sana terjadi penerusan iman dan pengajaran para rasul diturunkan turun-temurun, mulai dari Paus pertama hingga yang adalah Rasul Petrus hingga Paus sekarang, Paus Fransiskus. Begitu ya, diturunkan turun-temurun ya. Jadi termasuk di dalamnya kitab suci. Kitab suci adalah buah dari tradisi ya. Jadi 3 abad pertama gereja nggak punya Alkitab yang seperti kamu pegang sekarang. Ya, mereka pure dibimbing oleh gereja yang adalah patokan dari segala kebenaran. Nah, di mana pengajaran-pengajaran lisan para rasul diteruskan turun-temurun sampai akhirnya di dalam tradisi lisan tersebut terjadilah yang namanya kitab suci yang kita kenal sekarang. Jadi kitab suci adalah sebenarnya buah dari tradisi lisan yang pada akhirnya menjadi tradisi tertulis. Nah, jadi ini termasuk bagian dari tradisi iman apostolik. Ya. Untuk kemudian disampaikan kepada atau diteruskan kepada kita. Roh Kudus yang dialirkan Kristus sebagai kepala ke dalam anggotanya membangun, menjiwai dan menguduskan gereja. Ya, benar. Jadi empowering. Roh Kudus itulah yang memampukan gereja bisa berjalan dan bertahan selama 2000 tahun seperti sekarang ini sebagai gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Tanpa kuasa Roh Kudus kita semua sudah menjadi tapai, mungkin menjadi geprek kali, karena penghancuran dengan segala sekte, dengan segala bidah itu luar biasa. Sepanjang sejarah gereja kamu akan menemukan para penyesat-penyesat, kamu akan menemukan banyak sekali pemberontakan ya, bahkan di dalam tubuh gereja sendiri yang adalah sekaligus kudus dan sekaligus berdosa, di antara orang-orang dalamnya sendiri yang juga bobrok atau korup ya. Hal-hal seperti ini bagian dari sejarah. Itu adalah fakta sejarah. Tapi kalau kita melihat bagaimana ternyata gereja masih tetap bertahan di tengah-tengah hal-hal seperti ini, itu sudah pasti adalah pekerjaan daripada Roh Kudus ya, sehingga keluar ungkapan di dunia ini
hanya dua organisasi yang paling kuat di dunia. Yang nomor satu adalah gereja Katolik katanya, nomor dua mafia. Ada ungkapan seperti itu. Ya. Oke. Jam 1.45 katanya. Nah, ini sampai. Oke, ini terakhir. Oke, sudah selesai berarti. Udah nggak ada lagi di sini. Kita cek halaman berikutnya, sepertinya udah nggak ada lagi. Oke, baik. Teman-teman Komsa semua, terima kasih atas kehadirannya, atas apresiasinya, atas pertanyaannya, atas like-nya, atas share-nya, atas hadiahnya ya. Terima kasih ya. Semoga kita senantiasa sehat selalu untuk pertemuan berikutnya. Doakan Mimin juga bersama tim semoga selalu sehat dan selalu bisa share berita-berita gembira kepada kita semua dari demonologi maupun katekismus gereja Katolik. Kesehatan itu penting sekali, jaga kesehatan baik-baik ya. Dan kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah, waktu yang penuh rahmat. Kau berikan kepada kami, Engkau menyempatkan kami untuk dan memampukan kami untuk boleh hadir untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pengajaran-Mu di dalam kedalaman katekismus gereja Katolik yang luar biasa ini. Senantiasa Kau sertai kami Tuhan, agar kami boleh faham dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap apapun yang kami pelajari, sehingga semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mencintai-Mu. Kami juga persembahkan mereka yang pada saat ini sedang sakit, teman-teman kami. Tuhan Yesus sembuhkan mereka yang sedang berjuang dalam hidupnya. Tuhan limpahkan berkat-berkat dan solusi untuk mereka. Mereka yang sedang kesulitan ekonomi, Tuhan bantu dengan penyelenggaraan ilahi-Mu yang menakjubkan. Dan mereka sedang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus, semuanya dipulihkan dan dijadikan seperti baru. Bunda Maria, doakan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. Ya. Wah, ini makin malam makin bertambah, 14.000 orang. Tapi kita sudah selesai. Amin, kata Dinda. Semoga Mimin dan yang nonton diberi kesehatan prima. Yes, untuk Dinda juga ya. Salam untuk Papa dan keluarga di rumah, sehat selalu. God bless you all. Kita akan jumpa lagi malam Jumat ya. Sehat selalu. Sama-sama, Ignatius.